maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan ia dalam urusan agama. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan nikmat tersebut, alias banyak manusia yang melalaikan nikmat tersebut. Apa saja dua nikmat ini? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini Nabi SAW menyampaikan kepada kita, dua nikmat ini yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu senggang. Dan kita jamaah sekalian menyadari bahwasannya begitu banyak waktu-waktu yang terabaikan di dalam hidup kita. Begitu banyak waktu-waktu yang kita isi dengan perbuatan atau kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Namun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu yang sangat istimewa, agar jangan sampai ketika kita bertemu dengan waktu istimewa ini, kita menganggap waktu ini seperti waktu-waktu yang lain. Jangan sampai. Sehingga kalau kita berjumpa dengan waktu yang istimewa ini, maka kita manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu yang istimewa ketika Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan kita untuk ketemu dengan waktu tersebut. Karena ya banyak dari waktu-waktu kita yang mungkin kita abaikan selama hidup kita ini. Maka kalau kita diberi waktu istimewa, jangan kita anggap waktu ini seperti waktu-waktu yang lain. Kita biarkan begitu saja, kita mengerjakan ya, atau kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Di antara waktu yang istimewa, sebagaimana yang kita ketahui semuanya, adalah bulan Ramadan. Ini waktu yang sangat istimewa, yang kurang lebih ya 18 hari lagi Ramadan ini akan datang. Maka jangan sampai waktu istimewa ini, yaitu bulan Ramadan, terlewat begitu saja, tidak ada ibadah yang kita lakukan, atau jangan sampai Ramadan kita ketemu dengannya, namun kita isi dengan perbuatan ataupun amalan yang sia-sia. Nabi SAW ketika bulan Ramadan datang, Nabi mengabarkan ini kepada para sahabatnya, memberikan berita gembira ini kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Ini menunjukkan ya bahwasannya Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Jangan sampai ada di antara kita yang menyia-nyiakan bulan ini. Qad ja'akum syahrul Ramadan, kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting. Ramadan ini adalah waktu yang mulia, waktu yang diberkahi. Maka jangan sampai Ramadan datang kemudian kita menganggap alah itu agenda rutin tahunan kita. Makanya kita harus persiapan. Kita harus mempersiapkan diri menjelang datangnya bulan Ramadan agar kita mendapatkan keberhasilan di bulan tersebut. Jangan sampai Ramadan yang datangnya setahun sekali dan belum tentu kita akan bertemu di tahun-tahun yang akan datang, lantas lewat begitu saja, lantas kita abaikan begitu saja. Jangan sampai. Makanya Nabi SAW dengan keras memberikan ancaman kepada orang-orang yang
ia berjumpa dengan Ramadan, namun dia tidak manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ini hal yang lumrah jamaah sekalian. Ini hal yang wajar. Ketika kaum muslimin itu semangat ibadah di bulan Ramadan, ini adalah hal yang wajar. Ketika kaum muslimin memenuhi masjid-masjid di bulan Ramadan untuk sholat jamaah, untuk sholat tarawih. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba untuk memberikan buka puasa, ini adalah hal yang wajar karena memang demikianlah bulan Ramadan. Sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi SAW, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya bahwasanya kita beramal di bulan ini berbeda nilainya, berbeda pahalanya dengan kita beramal di bulan-bulan yang lain. Maka mari jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu-waktu kita nanti di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, insyaallah kita akan jelaskan terkait dengan penamaan bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, ya akan kita sampaikan sejarah bagaimana pensyariatan puasa. Kemudian yang terakhir adalah persiapan apa saja yang harus kita siapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan, ini adalah bulan yang ke-9. Dia terletak setelah bulan Sya'ban dan sebelum bulan Syawal. Sebelum bulan Syawal dan setelah bulan Sya'ban. Kata Ramadan sendiri dijelaskan ya oleh para ulama bahwasannya Ramadan itu dari kata Ramadhan, yang artinya adalah syiddatul har, yaitu yang sangat panas. Yang sangat panas. Apa rahasia bulan Ramadan ini memiliki arti yang panas? Ada beberapa keterangan, di antaranya karena memang bulan Ramadan ini bertepatan dengan musim panas saat itu. Ya, saat itu di bangsa Arab dulu, ya kenapa dinamakan Ramadan? Karena bertepatan dengan musim panas dan memang cuacanya sangat panas. Makanya dinamakan dengan Ramadan. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan Ramadan? Ya disebabkan karena rasa haus yang dialami oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Sehingga apa? Kepanasan. Ya, karena sedang berpuasa. Ada juga yang mengatakan karena bulan Ramadan ini membakar semangat orang-orang yang beriman. Sehingga di bulan Ramadan, ya kita saksikan banyak orang-orang yang beriman semangatnya terbakar, termotivasi untuk beribadah, termotivasi untuk berpuasa, termotivasi untuk sholat tarawih, termotivasi untuk mengkhatamkan Al-Quran, termotivasi untuk bersedekah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasannya kenapa dinamakan Ramadan? Apa rahasia di balik penamaan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang melebur dosa-dosa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, innama summiya Ramadan li'annahu yarmududz dzunub. Sesungguhnya dinamakan bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu membakar dosa-dosa. Ay yahrikuha bil a'malis shalihah. Yang mana ya amal soleh ini membakar amal-amal soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan seperti sholat, seperti puasa ataupun amal-amal yang lainnya, ini membakar dosa-dosa kaum muslimin. Ini diantara rahasia penamaan ya bulan Ramadan. Intinya jemaah sekalian, apapun penjelasan para ulama terkait dengan makna Ramadan, yang jelas hikmah paling besar dari bulan Ramadan yaitu yang berkaitan dengan makna bahasa, bahwasanya di bulan Ramadan dosa-dosa dilebur,
ya dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan iman, mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna Ramadan dan hikmah penamaan bulan Ramadan, maka perlu kita mengetahui sejarah tentang pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Yang mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam. Namun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saat itu adalah puasa Asyura. Itu 10 atau tanggal 10 di bulan Muharram. Ini sebagaimana redaksi dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisiyami yaumi Asyura. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kami untuk berpuasa Asyura. Itu hari ke-10 atau tanggal 10 di bulan Muharram. Falamma furida Ramadan kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Maka ketika bulan Ramadan diwajibkan, yaitu di tahun kedua bulan Ramadan, itu diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, lebih tepatnya di bulan Sya'ban, maka ya barang siapa yang mau puasa Asyura silahkan, dan barang siapa yang tidak berpuasa Asyura silahkan. Maka ketika Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura saat itu sudah tidak wajib. Ya, sudah tidak wajib. Kemudian ketika puasa Ramadan ini diwajibkan, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua fase. Awalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, ada dua fase. Yang pertama, fase pilihan. Jadi kaum muslimin di awal-awal dulu itu boleh memilih antara puasa, boleh juga tidak berpuasa tapi mengganti dengan membayar fidyah. Ini di awal-awal dulu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi memilih untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini fase yang pertama. Artinya apa? Allah mewajibkan tapi masih ada pilihan. Mau kita berpuasa, dan ini lebih baik tentunya, atau kita tidak berpuasa tapi harus mengganti dengan membayar atau memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian fase yang kedua yaitu puasa tanpa pilihan. Jadi kalau kita masih kuat, kita masih muda, nggak boleh kita bayar fidyah, nggak boleh. Kita harus puasa. Kalau tidak bisa, seandainya kita sakit atau seandainya kita safar, maka harus mengganti dengan puasa di hari yang lainnya. Harus mengganti dengan puasa di hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Ini fase yang kedua. Tidak ada pilihan di sini. Pilihannya cuma satu, yaitu puasa.
Terus kalau seandainya nanti ada uzur, sakit bagaimana? Atau ketika kita safar bagaimana? Maka ketika kita sakit ataupun ketika kita safar, maka harus mengganti di hari yang lain. Tidak boleh dengan membayar fidyah. Kemudian, bagaimana sifat puasa di awal Islam? Ternyata sifat puasa di awal Islam itu jamaah sekalian, itu berbeda dengan saat ini. Dan itu lebih berat. Ini dijelaskan oleh Al-Bara radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftaru fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Dahulu para sahabat Nabi di awal-awal pensyariatan puasa, jika salah seorang di antara mereka berpuasa, kemudian datang waktu iftar, ternyata apa? Dia tertidur sebelum dia sempat berbuka, sehingga tidak boleh baginya untuk makan di malam harinya ataupun di siang harinya sampai nanti berbuka lagi. Jadi kalau dulu ya datang waktunya berbuka, kemudian kita belum sempat berbuka kemudian tertidur, maka setelah itu tidak boleh lagi kita makan. Makanya ya harus berbuka, ya kemudian sebelum tidur ya kita makan dulu. Karena batasnya kalau kita sudah tidur nanti kita nggak boleh makan dan minum lagi. Ini dulu, dan ini lebih berat. Makanya pernah kejadian kepada salah seorang sahabat, Qais ibn Sirmah. Bahwasanya Qais ibn Sirmah ini pernah suatu hari dia puasa. Kemudian ketika waktunya berbuka, dia mendatangi istrinya. A'indaki ta'am. Kira-kira ada makanan enggak untuk berbuka? Ternyata hari itu dia tidak mendapati makanan di rumah. Akhirnya istrinya keluar untuk cari takjilan lah. Untuk cari makanan yang bisa dikonsumsi oleh suaminya yang sedang berpuasa. Akhirnya dia keluar, istrinya cari makanan, sampai rumah suaminya tertidur. Ya, kalau sudah tertidur, enggak boleh nanti makan, meskipun itu masih malam hari. Maka akhirnya dia melanjutkan puasanya. Jadi puasanya niku berapa hari? Berapa jam? Lebih dari 12 jam. Ya, lebih dari 12 jam. Karena dia belum sempat berbuka. Malam harinya dia harus nanti sampai besoknya lagi. Lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Akhirnya di siang harinya dia pingsan. Kemudian melaporkan kepada Nabi SAW, dan akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Al-Baqarah 187. Makan dan minumlah sampai nyata jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam. Artinya kita boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Akhirnya para sahabat berbahagia, bergembira dengan turunnya ayat ini. Jadi kalau seandainya sahabat niki dulu nggak pingsan jamaah sekalian, mungkin sampai saat ini kita model puasanya seperti itu. Dan alhamdulillah ini merupakan bentuk keringanan untuk kita semuanya. Kita ya saat ini puasa hanya 12 jam. Habis maghrib kita tertidur atau habis isya kita tertidur, bangun jam 1, bangun jam 2, kita masih boleh makan. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Puas-puas nih makan. Kalau dulu tidak bisa. Ini ya diantara hal yang perlu kita ketahui tentang sejarah bagaimana pensyariatan puasa dahulu di masa awal-awal Islam ternyata lebih berat dan saat ini lebih ringan. Maka monggo kita ya semangat untuk puasa, karena para sahabat dulu juga semangat untuk puasa padahal puasanya mereka lebih berat dibandingkan dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kemudian jamaah sekalian, apa saja persiapan yang perlu kita siapkan tentunya sebelum atau menjelang datangnya Ramadan? Di antara persiapan yang paling penting adalah tentunya persiapan ilmu. Ini paling penting. Bosen ben tahun ya disampaikan tentang apa? Masalah-masalah puasa. Nah, ini. Ya silakan dibekali lagi ilmunya, di murojaah, diulang-ulang lagi. Siapa tahu
lali, ya siapa tahu kita lupa, makanya kita ulang-ulang lagi. Makanya tidak ada bekal terbaik menjelang datangnya bulan Ramadan kecuali dengan mempelajari ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Jangan sampai nanti kita puasa ternyata kita melanggar aturan puasa. Dibuka lagi bukunya yang berkaitan dengan puasa, apa itu sih makna dari puasa misalnya, kemudian apa keutamaan puasa di bulan Ramadan, kemudian apa keutamaan membaca Al-Quran misalnya, atau kita membaca bagaimana para salaf dahulu menghabiskan waktunya, masanya di bulan Ramadan itu untuk memberikan semangat kepada kita. Apa pembatal puasa ini? Jangan sampai nanti kita puasa ternyata apa? Kita melanggar aturan puasa dan ternyata itu membatalkan ibadah puasa kita. Karena memang banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan minum sebagai penggugur dari kewajibannya. Tidak mendapatkan pahala, orang itu pahala. Ya karena dia nggak tahu ilmunya. Dikira puasa hanya menahan lapar, hanya menahan minum, sehingga hari-harinya dia habiskan untuk nonton drakor misalnya, atau drama Cina, atau dia habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga tidak mendatangkan pahala. Tidak mendatangkan pahala karena hari-harinya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk nonton ya tontonan yang tidak dibenarkan, tontonan yang dilarang. Maka penting bagi kita jemaah sekalian untuk kembali mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Jangan sampai ibadah kita atau ibadah puasa kita tidak mendatangkan pahala karena orang ngerti ilmunya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang perlu dipersiapkan oleh seorang muslim menjelang datangnya bulan Ramadan, mulai saat ini kita biasakan diri kita untuk beramal sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya bahasanya apa? Pemanasan. Bahasanya pemanasan. Karena orang yang ya di bulan Ramadan, kalau kita tidak persiapan, kita tidak pemanasan, mungkin kita akan kaget dengan suasana Ramadan. Setiap hari di masjid ada sholat tarawih jamaah, ada sholat malam, yang mana mungkin di hari-hari yang lainnya kita tidak dapatkan itu. Setiap hari di masjid ada yang tadarusan, setiap hari di masjid ada yang buka puasa bersama, yang mana kita tidak menemukan suasana ini di bulan-bulan yang lainnya. Inilah jemaah sekalian rahasianya kenapa para ulama dulu, ya, mereka itu berhasil mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Maka disebutkan Imam Syafi'i sehari sakit mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Jadi selama sebulan itu 60 kali. Selama sebulan itu 60 kali. Mungkin tidak mungkin. Beberapa tahun yang lalu ini pernah dipraktekkan oleh salah seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa dari Makassar. Ini dipraktekkan sehari dia bisa khatam sebanyak 2 kali. Jadi selama 24 jam cuma tidur 4 jam. 10 jamnya itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, setelah itu kemudian dia mendapatkan hadiah umrah. Jadi sehari mengkhatamkan 2 kali. Ya. Apa rahasianya? Rahasianya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebelumnya sudah terbiasa. Kita kalau sebelumnya belum terbiasa membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tiba-tiba tanggal 1 Ramadan langsung buka Al-Quran, tentu loh berat. Ibaratnya mesin itu langsung digas, dereng dipanasi, itu tidak optimal. Demikian juga tubuh kita. Kalau kita tidak biasakan saat ini untuk membaca Al-Quran, untuk sholat malam, maka nanti ya kemungkinan kita hanya semangat di awal-awal saja. Makanya biasanya bulan Ramadan itu
seminggu pertama itu penuhin itu seminggu pertama. Ya, muka-muka di masjid Fathul Karamah ya. Ya, Fathul Karamah ini insyaallah semangat ya, dari awal sampai akhir istiqomah. Kenapa? Ya tadi, karena kaget. Bayangkan jamaah sekalian, setiap malam minimal pinten rakaat 11 rakaat. Yang mana mungkin ini nggak pernah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Pernah pun paling 1 rakaat atau 3 rakaat, ya, atau 5 rakaat misalnya. Tapi di bulan Ramadan minimal 11 rakaat dilakukan secara berjamaah. Mungkin bahkan ada masjid-masjid yang setiap malamnya 1 juz misalnya. Nah, ini lebih berat lagi. Ini berat. Dan bahkan ada di beberapa masjid jamaah sekalian itu setiap malam, ya setiap malam itu ada 3 kloter. Ada 3 kloter. Yang perlu dulu di Jakarta itu di depan masjid, di depan tempat tinggal itu Masjid Al-Ikhlas namanya. Ini ada 3 kloter jamaah sekalian. Kloter habis isya, kloter jam 10 sama kloter jam 1 atau jam 2 menjelang sahur. Ini ada. Jadi kalau kita mau cari yang paling ringan, kloter dan isya, itu hanya surat-surat pendek. Ya paling 30 menit selesai. Kalau mau pengen lebih panjang, kloter jam 10, ini 1 juz. Kalau pengen lebih panjang lagi, kloter jam 1, niku kalau tidak salah niku sekitar 2 juz. Sekitar 2 juz, masya Allah. Ini luar biasa ya. Nah, ini maka kita harus membiasakan diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan agar kita terbiasa dengan ibadah-ibadah nanti di bulan Ramadan. Ya, kita lihat bagaimana kondisi para salaf dahulu, bagaimana kondisi orang salaf dahulu sebelum memasuki Ramadan. Di antaranya dituturkan oleh Salamah ibn Kuhail, kan yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca. Bulannya para pembaca. Artinya ternyata para ulama dahulu itu mereka sudah membiasakan diri mereka membaca Al-Qur'an mulai bulan Sya'ban. Jadi bukan di bulan Ramadan baru mulai Al-Qur'an itu tak jalannya di bulan. Jadi bulan Sya'ban itu sudah mulai membaca Al-Qur'an. Makanya dikatakan syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Persiapannya sakderenge dugi bulan Ramadan. Dikatakan tentang Amr ibn Qais, "Idza dakhala syahru Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qira'atil Qur'an." Amr ibn Qais ketika masuk bulan Sya'ban, dia tutup tokonya wis. Untuk apa? Ya, dia tutup tokonya, dia fokus untuk baca Quran. Dan Amr ibn Qais ini memulainya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini puncaknya. Jadi ada persiapan latihan bahasanya. Yalah, latihan pemanasannya saderenge bulan Ramadan. Kemudian juga dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi, syahrul Rajab syahrul Zar', syahrul Sya'ban syahrul Saqiz Zar', wa syahrul Ramadan syahrul Hasadiz Zar'. Ini para ulama dulu mengibaratkan bulan Rajab itu bulan untuk nanam. Jadi bulan Rajab, yang sadarnya bulan Sya'ban, ternyata persiapannya niku 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mulai bulan Rajab, niku mereka ibaratkan ini sebagai nanam. Ya, kalau kita panen nanam padi, niki panen ini. Kemudian bulan Sya'ban itu wayahe untuk mengairi, mupuk, ya, diobati, sehingga nanti ketika sampai bulan Ramadan itu wayahe panen. Sehingga jangan sampai di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan itu nandur. Kalau kita nandur di bulan Ramadan, panen boten nanti panennya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Jadi kita mulai ini para ulama, ini potret para ulama. Jadi kita sampaikan agar kita mencontoh mereka. Kalau kita tidak bisa, ya minimal kita berusaha meniru bagaimana kondisi mereka, persiapan mereka saat dari ini dugi bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah
hendaknya kita sebelum bulan Ramadan itu untuk memperbanyak taubat. Yang mana taubat ini diantara ibadah yang harus disegerakan, alal faur, tidak boleh ditunda-tunda. Makanya Allah katakan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti saya taubatnya nanti bulan Ramadan, saya taubatnya nanti bulan. Sekarang adalah kesempatan bagi kita, mumpung ada waktu bagi kita perbanyak taubat, kita bersihkan diri kita ini dari dosa. Karena memang di antara dampak dosa yang sekalian disebutkan para ulama bahwasanya dosa itu bisa menjadikan seseorang itu malas beribadah. Makanya terkadang ada orang yang menjumpai Ramadan tapi masih malas beribadah. Maka di antara sebabnya karena bisa jadi masih ada dosa di dalam dirinya, yang mana di antara efek buruk, efek negatif dari dosa adalah menjadikan seseorang itu berat untuk melaksanakan pokok ibadah. Makanya saat ini wayai kesempatan bagi kita untuk memperbanyak taubat. Jangan kita lakukan dosa ya mas sekalian. Jangan kita biasakan dosa. Makanya medsos mulai dikurangi. Ya, nonton drama Korea kalau bisa ditinggalkan. Ini kan kebiasaan tidak baik. Jangan sampai kebiasaan tidak baik ini terbawa nanti di bulan Ramadan. Makanya sebelum menjalannya datangnya bulan Ramadan, kita biasakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, sedekah, ya, kemudian membaca Quran. Biasakan dengan puasa mungkin, ya mungkin sudah ada yang sudah terbiasa dengan puasa. Makanya terkadang kita itu merasakan kenapa ya puasa di hari pertama itu kok rasanya wabut. Kenapa? Karena memang sebelumnya kita tidak membiasakan. Coba tanya sama orang-orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa Daud misalnya, atau biasa puasa Ayyamul Bid. Maka mereka merasakan tidak apa? Tidak lapar sekali, tidak haus sekali, karena sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnahnya sebagai latihan. Maka kata Fudail ibn Iyad rahimahullah taala, "Idza lam taqdir ala qiyamil lail," jika engkau tidak mampu melakukan qiyamul lail, wasyamun nahar, dan puasa di siang harinya, fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalat khati'atuka. Maka ketahuilah bahwasanya engkau dihalangi oleh perbuatan dosa yang membelenggu. Ini kata Fudailiyah. Kalau seseorang itu tidak mampu sholat malam, gak kuat sholat malam, gak tani yang bahasanya, kebablasan subuh, atau dia tidak mampu menyelesaikan puasa atau tidak mampu puasa, maka ketahuilah ini disebabkan karena dosa yang masih membelenggu kita. Ya tadi. Jadi dosa itu antara efek buruknya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita malas beribadah. Menjadikan kita malas alias berat untuk beribadah. Maka menjelang datangnya bulan Ramadan, hendaknya kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjumpai bulan Ramadan dengan hati yang bersih, siap untuk menghabiskan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, salat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar apa? Agar kita ditemukan dengan bulan Ramadan. Ini ada 18 hari menjelang datangnya bulan Ramadan. Maka iya, perbanyak doa agar kita ketemu dengan bulan Ramadan. Agar kita diberi umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan para salaf dahulu, orang-orang saleh dahulu, mereka itu sudah berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar apa? Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaan yang luar biasa jemaah sekalian. Ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Thalhah bin Ubaidillah pernah bermimpi ada 2 orang yang sama-sama masuk Islam. Satunya rajin beribadah, satunya ibadahnya biasa. Yang satunya meninggal
ibadah meninggal di medan perang. Yang satunya meninggal 1 tahun kemudian. Dalam mimpinya Talha bin Ubaidillah melihat bahwa orang yang meninggal akhirat, yang ibadahnya biasa, meninggalnya pun tidak di medan jihad, ternyata masuk surga duluan. Dia merasa heran. Ya, sahabat-sahabat yang lain juga merasa heran, kok bisa? Makanya ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang kalian herankan? Ini hal yang wajar. Kenapa? Karena dia masih punya umur 1 tahun. Dalam setahun ini dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam setahun ini dia sholat sudah berapa kali, sujud berapa kali, melakukan ibadah-ibadah yang lain. Makanya umur ini adalah modal utama bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, ya, untuk memperbanyak amal soleh. Dan ibadah di bulan Ramadan jamaah sekalian nilainya berbeda. Nilainya berbeda dengan ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan 1 malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau seandainya kita ketemu Lailatul Qadar 10, tinggal 83 tahun dikalikan 10. Seakan-akan kita melaksanakan ibadah 830 tahun. Dan mungkin umur kita nggak sampai seperti itu juga sekalian. Makanya di antara keistimewaan umatnya Nabi, meskipun umurnya pendek-pendek 60 sampai 70 tahun, tapi memiliki keistimewaan yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu istimewa yang mana di waktu-waktu inilah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal-amal kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bukan hanya ketemu karena banyak orang yang ketemu tapi tidak memanfaatkan. Akan tapi kita berdoa, kita ketemu dengan bulan Ramadan, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa benar-benar optimal beribadah, optimal berpuasa, optimal membaca Quran, optimal dalam melaksanakan sholat malam kita di bulan Ramadan yang akan datang. Monggo kita semangat untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan ini, bahwasanya Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai kita anggap Ramadan ini sebagai atau seperti bulan-bulan yang lain. Bodoh. Ini berbeda. Ini berbeda. Nabi SAW mengatakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya amalan-amalan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umroh jamaah sekalian, umroh yang dilakukan di bulan Ramadan itu seperti haji. Ini pun seperti apa? Haji. Bukan haji bersama pemerintah, haji bersama Nabi. Ini kok pahalanya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan nilainya berbeda dengan ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain. Demikian jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya agar kita benar-benar semangat dan optimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan optimal di bulan yang mulia ini. Demikian bisa kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.